Terjatuh karena syok, melihat ke atas seperti insiden lamanya. Sebuah lampu gantung terjatuh, dan dengan cepat, Kim Dan datang melindungi ia dari serpihan kaca dengan sayapnya. Kim Dan menolong Leon-su dan walaupun kakinya sendiri berdarah, dia menggendong Leon-su keluar dari pecahan kaca lalu meletakkan ke sebuah sofa. Leon-su heran dan mengira kalau Kim Dan mengenakan sayap buatan hingga menganggapnya mesum. Dia ingin mencopot sayap itu karena menganggapnya jelek dan menjijikkan. 어디 아파냐? 뭐냐고. 너 혹시 오지 마요. 벗어 여기서 내 눈 앞에서 지금 당장. 놔요. 놔. 어디버릴 거야? 차려, 너네 고용인이야. 뭘 알겠어. Saat di koridor rumah, sayap Kim Dan menghilang dengan sendirinya. Ia melihat Ji Kang-woo masuk dan mengira kalau dia orang jahat sekaligus pelakunya dan Kim Dan membanting lalu menguncinya. Ji Kang-woo memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah direktur artistik Fantasia. 야, 신고해, 빨리 신고해. 무슨 헛소리? 저 6시. Setelah bicara di ruang tamu, Leon-su menyuruhnya pergi. Ketika Kim Dan datang, dia dan Ji Kang-woo saling berdebat dan menuduh sebagai pelaku penyerangnya. 아니 그 종이 인형처럼 갑자기 쓰러져서 제가 당황을. 그렇게 급습을 해? Leon-su menyuruh Ji Kang-woo pergi dan dia tak ingin mengulangi perkataannya lagi. Dia juga menyuruh Ji Kang-woo untuk tidak membicarakan hal ini kepada orang-orang di Fantasia. Leon-su masuk kamar dan sedih teringat masa lalunya. Dia juga teringat kalau saat Kim Dan menolongnya, ia menginjak pecahan kaca. Ia keluar dari kamarnya untuk mengobatinya. Tetapi dengan ajaib kaki Kim Dan sudah pulih dengan sendirinya. Saat akan keluar kamar, Kim Dan berada di depan pintu dan telah membuatkannya teh chamomile. Untuk berjaga-jaga, dia juga berjanji akan berada di sekitarnya. Leon-su keluar dan memberikan obat oles untuk Kim Dan. Karena sebenarnya kakinya sudah pulih dan tak ada bekas luka sedikit pun, Kim Dan membuka obat luka itu dan tetap mengoleskannya di kakinya. 라며 서로에서 봤어. 아까 마시고 자. Ji Kang-woo tiba di apartemennya. Dia mengirim pesan kepada seseorang untuk minta informasi tentang sekretaris baru dari Leon-su, masa lalu, masa kini hingga riwayat kerjanya. Saat berjalan seorang wanita mengikuti Ji Kang-woo dan ternyata itu Gemnina. Karena ketahuan dia hendak mencari alasan. Namun akhirnya mereka berdua melanjutkan makan pangsit bersama. Di restoran Gemnina mengatakan kalau dia ingin menjadi orang yang bisa Ji Kang-woo percaya. Saat Ina muntah, Ji Kang-woo menyadari kalau dia mengalami anoreksia. Gemnina meminta dia merahasiakan hal ini dari keluarganya. Ia tak ingin membuat keluarganya kecewa, terutama kakaknya. Ji Kang-woo menyuruh Nina untuk mencemaskan dirinya sendiri. Terlebih dahulu untuk mengutamakan diri sendiri sebelum orang lain. Pagi hari, Leon-su mengira Kim Dan masih ada di luar pintu, tetapi saat membuka, ia terkejut karena justru Nona Jung Yomi yang ada di hadapannya. Dia meminta Leon-su menjelaskan apa yang ia katakan di telepon sebelumnya. Karena ruang tamu terlihat baik-baik saja, Nona Jung mengira Leon-su bermimpi buruk. Tetapi ia membantah karena ada saksinya, yakni Kim Dan. Saat yang sama, Kim Dan sedang menanyai security dan keamanan rumah. Mereka semua memastikan semuanya tidak ada yang salah dan baik-baik saja. Leon-su datang dan langsung menanyakan siapa pelaku yang menyerangnya. Para petugas keamanan itu kesal terhadap tingkah laku majikannya dan memutuskan untuk pergi dari rumah itu. 뭐죠? 형진 없던데.
해고인 것 같다니까. 아님 해고의 손배소. 진지 고백하면 깔끔하게 해고해서. 아유, 씨. 좀 지준이 공주님이라도 돼? 잠깐만. 잠깐만요. 잠깐만. Dia menyuruh Nona Jung untuk membawakan rekaman sampai 3 hari lalu. Petugas rekaman lalu menyetel hal itu. Kim Dan khawatir kedoknya sebagai malaikat saat mengeluarkan sayap terbongkar. Tetapi ternyata petugas CCTV itu adalah Pak Hu dan mengatakan beberapa bagian video mengalami kerusakan dan tidak bisa diputar. 안 돼. 아이고 안 나오네. 제대로 안 된 거라서 힘들 것 같습니다. Saat keluar, ia menanyakan ke Pak Hu kenapa sayapnya keluar saat hujan. Dia lalu mengaitkannya dengan waktu perkenalan pertama kali Kim Dan sebagai malaikat dengan Leon Su saat hujan turun. Menyelamatkan dia dari kematian juga saat hujan turun. Selain itu, Pak Hu juga mengingatkan kalau waktu misinya hanya tersisa 94 hari lagi. Saat akan balik, Ji Kang-woo membawa detektif pribadi untuk menyelidiki kasus ini. Dia tak melaporkannya secara resmi dan sengaja membawa orang itu untuk melakukan olah TKP. Dia mengatakan bahwa tempat kejadian perkara dibersihkan dengan sempurna dan mengungkap kalau kejahatan tersebut pasti dilakukan oleh orang yang menyimpan rahasia. Semua orang matanya tertuju pada Kim Dan. Karena tak ada bukti TKP dan rusaknya CCTV, detektif itu mengatakan akan sulit untuk menangkap pelaku. Kim Dan telah membersihkan tempat itu pagi-pagi karena banyak bulu sayapnya yang bertebaran. 정식으로 신고된 거 아닙니다. 고영사님 제가 네, CCTV 기록도 없고 현장. Ji Kang-woo ingin mengatakan sesuatu, tetapi Leon Su sibuk dan akan pergi ke suatu tempat. Ia memberikan kunci mobilnya ke Kim Dan. Ia terkejut ketika mengetahui Kim Dan tidak bisa menyetir mobil. Akhirnya Ji Kang-woo mengantarnya dan membantunya mengemudi sedangkan Kim Dan di bangku depan. 나가려던 참이에요. 갈 데가 있어서. 차 빼. 30 운전 못해. 운전할 사람이 없어. 택시도 있는데 왜 꼭? Leon Su pergi ke rumah duka tempat ayahnya, ibu, dan sekretaris Jo. Di sana ia terlihat sedih dan menangis, sementara Kim Dan menunggu di luar dan memperhatikannya. 엄마, 아빠, 차라리 그게 망상이었으면 좋겠어. Dari rumah duka saat berjalan, Kim Dan mengatakan pada Leon Su bahwa tujuan hidupnya adalah dia. Saat itu hujan turun dan Kim Dan takut kalau sayapnya akan mengembang lagi. Leon Su menyuruhnya mengambil payung. 웃음 나고 막 좋아서 막 방방 뛰는 그런 사람? 그러니까 아부터 하지도 말고 오버하지도 마. 위에서 존재하는 사람. 너야. Saat Kim Dan masuk ke dalam rumah duka, Ji Kang-woo dengan payungnya datang menghampiri Leon Su. Sambil menunggu hujan reda dan Kim Dan, Ji Kang-woo menyetel sebuah rekaman video tarian balet dari Leon Su kecil hingga dewasa dengan menyebutkan nama-namanya. 감기 걸려요. 동양의 한 소녀를 사랑한다. 그래서 호두까기 인형 사탕 판타스틱. Sudah sejak lama Ji Kang-woo menyukai Leon Su dan membuatnya gila. Ji Kang-woo lantas mengatakan kalau dia ingin membantunya mulai balet lagi. Saat mereka pulang, Ji Kang-woo mengomel karena Kim Dan terlalu lama saat mengambil payung dan baru muncul ketika hujan reda. Di perjalanan, mereka hampir menabrak sesuatu hingga mobilnya oleng. Hal ini membuat Leon Su trauma pasca kejadian yang ia alami. Ji Kang-woo mencoba menenangkan dia dan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja sambil memegang tangannya. 이제 괜찮아. 나 여기 있어요, 연서 씨. Leon Su akhirnya mengingat kalau pria yang menolong dan memanggil ambulans untuknya saat insiden kecelakaan adalah Ji Kang-woo. Dia juga mengembalikan kalung yang waktu itu terjatuh kepada Yeon Su. Kim Dan lantas teringat perkataan seniornya Pak Hu tentang takdir dan cinta manusia saat Pak Hu jadi petugas CCTV. Saat sampai, Ji Kang-woo memberikan Kim Dan kue. 이걸 이제 주네요. 내 손 잡아줬던 사람 운명이라고 하더라. 고마워요. 괴물입니다.
연서 씨 비서님하고 좀 친해지려고요. Park Guang yang tak lain juga pembantunya Choi Yung-ja minum bersama Kim Ki-cheon. Dan Pak Kim mengembalikan surat pengunduran diri darinya. Dari cerita Park Guang, akhirnya ia menyadari sifat buruk mengerikan sebenarnya dari sang istri, Choi Yung-ja. 아니 뭐길래 그래? 그 꿈에 나와요. 뭐가? 그 통화 제가 있습니다. 압니다. 단장 저기 남의 돈 받아먹고 사는 주제. 더 큰일 치르기 전에 나는 그냥 단장. Saat kembali ke kantor, Kim Ki-cheon melihat Choi Yung-ja sedang memarahi kaki tangannya. Saat itu dia menyuruh untuk mengambil dokumen yang telah dikumpulkan Pak Jo. Tetapi pintu rumah itu terkunci dan hanya Lee Yeon-su yang dapat membuka ruangan itu. Sementara itu di rumah, Lee Yeon-su kepikiran tentang apa yang dikatakan Ji Kang-woo. Orang suruhan Ji Kang-woo yang disuruh untuk menyelidiki tentang Kim Dan tak dapat menemukan apapun karena dia tak punya koneksi atau bantuan. Tak punya uang maupun ambisi. Kim Dan memberi tanda hari yang ia lalui. Dia bicara sendirian dengan anjing milik Lee Yeon-su. 사랑이 뭘까? 윤서의 갈빗들을 발견. 이상하다. 그 말이 심하네 이구름 씨. Saat sarapan pagi, Kim Cheon mengumumkan sesuatu bahwa sikap mereka terlalu kejam terhadap Lee Yeon-su. Mereka semua sibuk dan lupa akan dia. Kemudian mereka ingin merencanakan pesta kejutan untuknya. Awalnya Choi Yung-ja enggan, tetapi kepikiran tentang rencana jahatnya. Ia pun setuju. Anjing Lee Yeon-su, Gurem, terlihat sekarat saat makan kue coklat, membuat Lee Yeon-su khawatir dan membawanya ke dokter hewan. 구름아! 야, 김다은, 너 구름이한테 몸을 갔어! 소량이랑 Saat pulang, Kim Dan meminta maaf padanya. Lee Yeon-su telah menganggap anjing itu keluarga dia satu-satunya. Kim Dan menjelaskan bahwa dia tak sendiri karena sekarang ada dirinya. 나한테 이제 구름이 하나 남았어. 안 듣고 산다며? 내가 네 인생 목표라며? 그렇긴 한데 Keluarga Choi Yung-ja berada di rumah Lee Yeon-su. Sementara itu, Choi Yung-ja membuka pintu ruangan Pak Jo berkat kunci duplikat yang ia miliki. Dia mencari dokumen yang terkait dirinya. Saat yang sama, Lee Yeon-su datang dan Kim Ki-cheon bersama Gemnina menyambutnya dan memberi dia selamat. Gemnina juga merekam momen itu secara live. Lee Yeon-su menyuruh Nina menghentikan hal ini. 쉬어. 극비로 준비한 서프라이즈 쇼라고 했지. Kim Ki-cheon memanggil istrinya yang ada di atas. Lee Yeon-su bergegas lari, tetapi Choi Yung-ja berhasil tak ketahuan dengan alasannya. 내려오세요. 2층에 올라갔어. 누구 맘대로! 연수 왔어? Mereka lalu turun, dan Pak Kim Ki-cheon ingin merayakan atas Lee Yeon-su yang dapat melihat lagi. Tetapi Nona Lee mengatakan kalau dia menerima kornea mata tersebut setelah seseorang meninggal. Dia tak ingin dirayakan maupun diadakan pesta. Lee Yeon-su dan Gemnina juga berselisih. Akhirnya, Kim Dan menyuruh mereka pergi. 가자. 그래, 앉아. 피곤해. 사람이 죽고서 받은 눈이야. 호대가 무대 서게 해달라고. 어릴 때부터 넌 참... 눈이 멀쩡했던 3년 전. 좋겠습니다. Setelah itu, Kim Dan memarahi Lee Yeon-su karena bagaimanapun juga mereka adalah keluarganya. Dan seharusnya ia tak kejam terhadap mereka. Mereka berdua bertengkar dan saling melempar kue perayaan itu hingga mengotori tubuh mereka satu sama lain. Tak hanya itu, Lee Yeon-su dan Kim Dan saling menjambak rambut. Pertengkaran ini menyebabkan tangan Lee Yeon-su terluka. 피 보는 건 너야. 대상의 딸랑 혼자 남는 놈 불쌍히 할 줄은 알면 어떡할 거야 이 바보 깽가리야. 그만해. 이러시... 아! Kim Dan keluar ke taman untuk menenangkan diri. Kepala pelayan, Ju Yong-mi, menelpon dan mengajaknya minum bersama. Ini pertama kalinya Kim Dan minum. Di pembicaraan mereka, Jung Yo-mi menyuruh sekali saja untuk meminta maaf pada Lee Yeon-su,
dan kalau bisa berlutut di hadapannya. 안 될까? 너 잘 모르겠네. 절대로. Dalam keadaan mabuk, Kim Dan pulang. Ia melihat daun di halaman rumah dan menyapunya karena tak mau Leon-su menginjak, lalu terpeleset. Saat itu Leon-su juga keluar mencari udara segar. Ia melihat Kim Dan sedang menyapu. Kim Dan yang tahu ada Leon-su mencoba mendekat dan meminta maaf hingga berlutut. Ia juga mengikat sapu tangannya ke goresan luka di tangan Leon-su, lalu berkata kalau sapu tangan ini anggap saja dia. Karena Leon-su merasa baik-baik saja ketika bersama Kim Dan, jadi jika ia mengenakan sapu tangan itu, ia akan merasa baik-baik saja dan pergi kemanapun kemana ia mau tanpa dirinya. Kim Dan juga bicara pastinya akan menyenangkan jika dapat melihat Leon-su menari lagi dengan ini. Kim Dan kemudian meletakkan sapunya dan mengajak Leon-su menari, berdansa bersamanya. Hingga akhirnya Kim Dan mengatakan bahwa ia sangat cantik ketika menari. Setelah Kim Dan tertidur di pelukan Leon-su. 그치? 나야. 나라고 생각하는 걸 줄게. 너의 기분 말고 모두가. 아련해진